Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 807. Tunggu sebentar. Tokugawa langsung menonjol dari kerumunan dengan wajah tenang dan berteriak lantang ke arah Yuan He dan mereka. Mendengar raungan Tokugawa, semua orang di podium berhenti bertepuk tangan dan melihat ke arahnya dengan rasa ingin tahu. Direktur Yuan, apakah ini He Jiarong orang yang Anda kirim untuk menantang kami? Tokugawa dengan muram berkata pada Yuan Hyuk. Tidak buruk. Yuan He mengangguk dan mengakui dengan murah hati. Tokugawa mendengus dan berkata, kami akan memiliki aturan untuk pertukaran. Semua pemain yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tantangan pertama-tama harus menjadi anggota organisasi masing-masing. Sejauh yang saya tahu, He Jiarong telah dikeluarkan oleh Departemen Pesawat Militer Anda, kan? Kualifikasi apa yang harus dia tantang atas nama pesawat militer Anda? Artinya, Direktur Yuan, Anda sangat tidak sadar. Saya ingat bahwa Anda sangat membantu ketika He Jiarong dipecat. Fukuyama juga berdiri dengan tegas dan menatap Yuan He dengan dingin. Ekspresi Yuan He berubah sedikit, tapi ia segera kembali normal. Ia memandang Tokugawa dan Fukuyama dengan sikap bermusuhan, dan berkata dengan anggun, ya, Tuan, dia memang dikeluarkan dari Departemen Pesawat Militer, tetapi saya juga sekarang. Baru setelah itu saya tahu bahwa dia sebenarnya adalah anggota Departemen Pesawat Militer kami. Saya pikir Anda semua tahu bahwa Departemen Pesawat Militer kami memiliki roh bayangan. Tuan He, itu adalah roh bayangan yang ditunjuk oleh kepala kami Hu. Roh bayangan. Tokugawa dan Fukuyama sama-sama mengubah wajah mereka ketika mendengar ini, sebagai orang-orang yang telah menghadapi Departemen Pesawat Militer secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Mereka secara alami mengetahui bahwa ada roh bayangan di Departemen Pesawat Militer, dan mereka juga tahu bahwa identitas roh bayangan itu sangat rahasia. Bertanggung jawab langsung atas Kepala Divisi Pertama Departemen Pesawat Militer, mereka tidak pernah mengira bahwa He Jiarong ini akan menjadi roh bayangan. Ya, ini yang sebelumnya diberikan oleh Ketua Hu kepada Tuan He. Tidak, sekarang aku harus dipanggil kepala mengapa? Ini adalah kartu pinggang roh bayangan yang diberikan Kepala Hu kepada Kepala He. Seperti yang dikatakan Yuan He, Chu Fan mengedipkan mata ke samping. Chu Fan dengan cepat berjalan keluar membawa nampan yang dilapisi sutra merah dan melihat bahwa itu adalah medali perunggu yang diberikan Hu Haifan kepada Lin Yu di atas nampan. Tunjukkan pada mereka Tuan Tokugawa. Yuan He memberi perintah. Dan Chu Fan dengan cepat berjalan menuju mimbar dari Sword Master League memegang medali perunggu. Tokugawa mencermati medali perunggu di nampan, dan melihat sesuatu yang benar-benar tampak seperti produk khusus resmi. Warna kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia cemas dan marah. Dia menunjuk Yuan He dan Sui Dongwei dan berteriak, sungguh kantor militer, tidak terduga. Kata-kata seperti itu tidak bisa dipercaya. Anda dengan jelas mengusir He Jiarong di depan kami, dan Anda diam-diam memberinya status roh bayangan. Kemudian Departemen Layanan Magang saya mati. Saya harus membiarkan Anda memberikannya kepadanya. Sebuah pernyataan. Tubuh Tokugawa sedikit gemetar, dan wajahnya pucat. Tahukah Anda, untuk memaksa Lin Yu keluar dari posisi militer, dia tiba-tiba mencabut nyawa muridnya. Akibatnya, Departemen Pesawat Militer begitu tidak tahu malu sehingga diam-diam dia memanggil Lin Yu kembali, dan memberi promosi kepada Lin Yu. Sebagai juru bicara yang tercela dan tidak tahu malu, Liga Master Pedang mereka juga marah untuk pertama kalinya oleh tindakan tidak tahu malu mereka. Tuan Tokugawa, Anda tidak bisa benar-benar menyalahkan saya untuk ini. Bagaimanapun, roh bayangan ditentukan oleh Hu Haifan sebelum turun tahta. Kami tidak punya hak untuk tahu. Saya juga baru mengetahui kemarin bahwa Anda bereaksi terhadap kami. Pada saat itu,
harap ingat untuk menjelaskan bahwa hanya ketua Hu Haifan Hu. Wajah Yuan He tidak merah, jantungnya tidak berdetak, dan wajahnya tenang. Chong Dechuan berkata, bagaimanapun, sekarang Lao Hu telah pensiun, bahkan jika orang-orang di atas mengetahuinya, tidak mungkin untuk mengambil Hu Haifan. Oke, Departemen Pesawat Militer Anda punya trik hebat. Wajah Tokugawa memerah, mengetahui bahwa Yuan He jelas sedang berdebat, dan dia juga tahu bahwa bahkan jika dia bertemu dengan atasan Yuan He sekarang, itu tidak akan ada artinya. Bagaimanapun, segalanya telah berlalu begitu lama. Tuan Tokugawa, bagaimanapun, tidak apa-apa bagi Tuan He memiliki kekuatan untuk menantang ini, kan? Pada saat ini Sui Dongwei juga berdiri, melirik ke arah Tokugawa, dan berkata dengan lirih, karena tidak ada masalah, maka mari kita mulai permainan sesuai peraturan. Adapun hal-hal lain, saya akan membicarakannya nanti. Tokugawa dan Fukuyama saling melirik dengan cemberut, mengetahui bahwa tantangan Lin Yu di atas panggung sudah pasti, mereka tidak menghentikan mereka lagi, dan berkata kepada Yuan He, tunggu sebentar, saya akan mengatakan beberapa patah kata untuk Furukawa. Sekarang dia akhirnya tahu kenapa Lin Yu mau memberkati Furukawa Kazuya di final. Ternyata dia menahan energinya dan ingin melawan Furukawa Kazuya di Calenge. Berbicara tentang Tokugawa, dia dengan cepat keluar dari mimbar, berlari ke Furukawa Kazuya di bawah ring, membisikkan sesuatu kepada Furukawa Kazuya, seolah-olah dia sedang menyuruh Furukawa Kazuya untuk berhati-hati ketika menangani He Jiarong ini. Namun, Furukawa Kazuya masih terlihat sombong, dan sepertinya Lin Yu tidak memperhatikannya sama sekali. Tokugawa tidak menganggapnya serius ketika dia melihat Furukawa Kazuo, jadi dia berkata dengan wajah tenang, apakah kamu tahu tentang penghancuran taman bawah tanah organisasi Senmu? Aku tahu. Kazuya Furukawa mengerutkan kening dan mengangguk. Orang yang menghancurkan taman bawah tanah kita dan mengambil semua bonus adalah ini He Jiarong. Ketika Tokugawa mengatakan ini, dia hanya merasakan jantung dan darahnya mengalir deras, dan matanya menatap Venus. Tahukah Anda, surga bawah tanah ini, tetapi mereka telah berada di China selama 10 tahun. Itu dia. Furukawa Kazuya tampak serius saat itu, menyipitkan mata ke Lin Yu di kejauhan. Saat itu, ketiga Fujiwara bekerja sama dan dikalahkan oleh anak ini, jangan gegabah. Tokugawa berbisik kepada Furukawa Kazuya. Aku tahu. Furukawa Kazuya mengangguk dengan tenang, agak defensif di dalam hatinya. Pada saat ini, Siang Nantian juga turun dari mimbar, memandang Lin Yu sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, tanpa diduga, kamu kamu masih memiliki tangan belakang. Tuan Siang Laomo, mengingat peraturan dari Departemen Pesawat Militer, saya tidak bisa memberitahu Anda identitas roh bayangan. Lin Yu menjelaskan padanya sambil tersenyum. Saya akan yakin jika Anda berada di atas panggung. Siang Nantian tersenyum dan Chong Lin Yu mengangguk, tapi kemudian dia menghela nafas dan berkata, tapi Jiarong, kamu harus tahu bahwa kali ini kamu harus mengungkap identitas roh bayangan, dan tekanan serta bahaya yang akan kamu hadapi di masa depan akan menjadi lebih. Kalau kutu terlalu banyak, saya tidak takut menggigit. Tekanan dan bahaya yang saya hadapi sudah cukup, jadi tidak masalah jika saya punya lebih banyak kutu. Lin Yu tersenyum dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Siang Nantian menatap Lin Yu dengan emosi, dan menghela nafas, merupakan berkah dari Departemen Militer dan restu dari China memiliki seorang pemuda sepertimu. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menegakkan dadanya saat mendengar ini, merupakan kehormatan besar baginya untuk dipuji oleh orang-orang seperti Siang Nantian. Kemudian Lin Yu bergegas ke Nantian untuk memberi hormat, lalu berbalik dan berjalan menuju ring. Furukawa Kazuya sudah berbalik dengan cekatan saat ini, melompat tinggi di atas tali, dan melompat ke atas ring, sementara Lin Yu meraih tali dan melangkah ke atas ring, membungkuk, dan masuk ke bawah tali. Semua orang di mimbar tidak bisa menahan tawa.
Dilihat dari pose arena, Lin Yu adalah pemain terburuk yang pernah mereka lihat. Dan sekarang Lin Yu dan Furukawa juga berada di atas panggung, dan perbedaan sosok mereka terlihat jelas. Meski Furukawa bukan tipe yang kuat, namun tubuhnya sangat kuat dan tebal, di sisi lain Lin Yu terlihat agak kurus dan lemah. Oleh karena itu, delegasi dari berbagai negara di mimbar membisikkan tentang segala hal, merasa bahwa harapan menang Lin Yu sangat tipis. Namun, Lin Yu tenang dan kalem. Dia tersenyum dan memandang sebaliknya Furukawa Kazuya dan berkata, "Apakah kamu masih mengenali gaun ini pada saya?" Furukawa juga melirik pakaian latihan Lin Yu, dan berkata dengan ringan, "Duseng." Meskipun dia tidak bisa berbahasa Mandarin dengan baik, dia tidak memiliki masalah dalam mendengarkan bahasa Mandarin, dan kemampuan bahasa Mandarinnya semakin meningkat, karena Tokugawa selalu menekankan kepadanya bahwa jika ingin mengalahkan China, kamu harus belajar bahasa China terlebih dahulu. Tidak buruk. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Bagaimana Anda memperlakukan Kakak Du, saya akan melipat gandakannya kembali kepada Anda." Ekspresi wajahnya yang berbicara itu ramah, dan sepertinya dia berbicara tentang perkelahian dan pembunuhan, tapi rasanya dia sedang membicarakan tentang suguhan untuk makan malam. Furukawa Kazuo tidak bisa menahan tawa tajam, ekspresinya penuh ejekan, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang konyol, lalu dia menoleh dan melihat ke arah mimbar, dan berkata dengan keras dalam bahasa Mandarin yang tidak fasih, "Aku minta, hapus batas waktu 5 menit untuk tantangan." Setelah penerjemah menerjemahkan kata-katanya, semua orang yang berada di podium sedikit terkejut ketika mendengar kata-katanya. Anda harus tahu bahwa batas waktu 5 menit ini merupakan keuntungan besar bagi Furukawa Kazuya. Mengapa dia harus mengabaikan ini? Keuntungan juga. Ekspresi Tokugawa dan Fukuyama berubah sedikit setelah mendengar ini, dan mereka tidak tahu apa yang dilakukan Furukawa ini. Furukawa Kazuya menoleh dan menatap Lin Yu, menyipitkan matanya dan berkata, "Saya membatalkan batas waktu hanya untuk hari ini, saya pasti dapat memberi tahu Anda pemenang." Saat dia berkata, dia tersenyum, kilatan dingin melintas di matanya, dan melanjutkan, "Rekan-rekanmu sangat beruntung dan telah keluar dari ring hidup-hidup, tetapi kamu mungkin tidak seberuntung itu." Jelas, dia membatalkan batas waktu bukan untuk membantu Lin Yu, tetapi untuk mencegah dirinya tidak dapat membunuh Lin Yu dalam waktu 5 menit. Karena itu, dia harus menghilangkan batas waktu tersebut. Ya, batas waktunya tidak dibatalkan, itu sama. Wajah Lin Yu masih sangat acuh tak acuh, dan nadanya datar, 5 menit untuk menyelesaikanmu, cukup.